Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Oke, selamat siang semuanya. Dan kita siang ini mau nonton lagi, yaitu videonya tentang Opung Parkir yang dimana membahas tentang Pak Jokowi. Oke, tidak menunggu lama-lama, untuk videonya kita siapkan dulu. Dan mari kita ketawa bareng dengan celotannya Opung Parkir siang hari ini, teman-teman ya. Oke, mau berkomentar silahkan tulis di kolom komentar saya. Lanjut untuk videonya Opung, kita play. Sadar atau enggak kalian, belakangan ini yang namanya Deddy Sitorus nggak kedengaran lagi keluar-keluarnya. Nah, coba perhatikan kalian, di media mana dia keluar-keluar. Di TikTok pribadinya aja, biar tahu kalian, udah nggak ada lagi postingan-postingan yang menyudutkan, yang menghina dan menyerang Bapak Jokowi, nggak ada. Kalaupun ada, postingan orang yang diposting lagi. Aduh, semenjak Astor tertangkap ternyata nggak berani bersuara dia. Kenapa? Takut ditetapkan jadi tersangka juga. Mulai berpikir dia kan, sedangkan sekjen pun juga dikerjai, sedangkan sekjen juga diangkat, sedangkan sekjen pun juga ditetapkan jadi tersangka. Kalau sampai aku bikin gara-gara, bikin masalah, bisa aku. Aduh, baru sadar. Tahu nggak kalian, ku perhatikan ini ya kan, semenjak Hasto ditetapkan jadi tersangka, disitulah PDIP berusaha untuk membangun komunikasi dengan Bapak Prabowo. Bangun komunikasi atau lobby? Aduh, sekarang begini, jujur aja lah ya, kita mau tagih dulu apa yang yang disampaikan Ibu Megawati. Kalau misalnya Hasto sempat dijadikan tersangka, maka saya akan datang ke KPK langsung. Mana? Bukan datang ke KPK, kok malah nelpon Bapak Prabowo. Aduh, ya coba perhatikan kalian, betul kan yang ku bilang itu ya kan? Semenjak Hasto ditetapkan jadi tersangka, disitulah mereka mulai membangun komunikasi dengan Bapak Prabowo. Bilang aja lah bahasa kasarnya itu melobi. Dan semenjak itulah kalian perhatikan, orang-orang PDIP ada lagi yang mulai nyinyir? Nggak ada. Belakangan ini yang terbaru masalah makan gratis, ada mereka nyinyir. Nggak ada berani kan? Mana berani? Inilah yang kukatakan, sebetulnya Bapak Prabowo itu ya bisa dikatakan saat ini ya, Bapak Prabowo itu mengatakan bahwasannya ya, dia itu perlu ambil tindakan terhadap orang-orang yang melakukan korupsi, baik dari tingkat atas ataupun paling bawah. Korupsi itu kan terbagi beberapa kategori, dan termasuk penyuapan itu pun masuk ke dalam korupsi. Kenapa dibilang adian nabi itu ya, yang namanya Hasto tidak ada makan uang negara? Betul tidak makan uang negara, tapi masalahnya di sini melibat lembaga negara, ya kan? Melibat lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan negara ini, ya. Hasto ketahuan dia itu memberi suap sebesar 400 juta kepada Wahyu Setiawan yang adalah komisioner KPU. Walaupun dia ex dari orang PDIP, tapi ketika dia sudah menjadi komisioner KPU, maka dia bekerja untuk negara, bukan lagi untuk PDIP. Nah, apapun yang berkaitan ya dengan korupsi, ya korupsi itu terbagi dengan makan uang negara, setelah itu merugikan keuangan negara, setelah itu apalagi gratifikasi, setelah itu apalagi penyuapan, itu sudah termasuk kategori
korupsi. Jangan kalian katakan kepada masyarakat bahwasanya ya Hasto nggak merugikan negara kok. Siapa bilang tidak merugikan negara? Tetap dia itu judulnya melakukan tindak pidana korupsi. Karena apa? Penyuapan masuk dalam kategori korupsi. Nah, jadi Bapak Prabowo menilai apapun jenis korupsi. Kan dia kan tidak katakan setiap orang yang merugikan negara, setiap orang yang makan uang negara, maka ditindak habis. Enggak. Tapi siapapun yang melakukan korupsi. Nah, yang dilakukan Hasto itu adalah korupsi, ya, bagian dari korupsi. Makanya Bapak Prabowo juga mengatakan kepada KPU, gas terus. Yang pertama itu dia. Yang kedua ya Bapak Prabowo juga melihat ya orang-orang yang koruptor ini, ya koruptor ini seringkali menyembunyikan kebusukannya dengan suaranya yang lantang. Pura-pura suara lantang lah dia. Masih ingat kalian dibilang Bapak Luhut? Apa dibilang Bapak Luhut kemarin itu? Nggak usah dikritik Bapak Prabowo melaksanakan program makan gratis. Entahnya kalian yang mengkritik itu pejabat-pejabat waktu jadi pejabat negara dulu, kalian juga maling. Udah lebih paham Bapak Luhut Binsar Panjaitan mengenai masalah di pemerintahan daripada Opung Parpela. Iya kan? Iya kan? Sedangkan aku ngomong begitu, apalagi Bapak Luhut. Jadi sekarang maling-maling itu, ya kan, oke, ya kan, untuk masalah ini Hasto tidak memakan uang negara, ya, tapi tetap melakukan korupsi. Nah, mana tahu di buntut-buntutnya itu di belakang, ketika Harun Masiku nanti tertangkap, ketahuanlah si Hasto rupanya melakukan yang ini. Yang belum nongol aja si Harun. Kalau sempat dia nongol dan dia ya bersedia untuk menjadi kooperatif gitu ya, kooperatif kepada KPK, ya kan, sehingga dia membeberkan kejahatannya ini, ya kan. Nah, ketahuanlah di situ semua. Apalagi mulut-mulut kayak si Hasto ini, jujur aja aku bilang ya, ini sangat meresahkan. Kenapa sangat meresahkan? Bukan berbicara tentang dia itu dia itu dihambat atau dihalang-halangi dalam melakukan hal-hal yang sesuai dengan cita-cita bangsa ini. Itu bahasa dia aja itu. Nah, ini sangat seru sekali teman-teman ya untuk obrolannya Opung untuk siang hari ini. Dan mari kita teruskan kembali karena videonya juga masih panjang. Dan mungkin teman-teman punya saran dan kritik, jangan lupa tulis di kolom komentar saya. Lanjut untuk videonya Opung, kita play. Bahasa dia aja itu, saya berjuang mempertahankan keadilan, saya berjuang untuk memperjuangkan demokrasi, saya berjuang untuk rakyat kecil, saya berjuang supaya suara rakyat tidak diintimidasi dan juga tidak dikibiri. Bahasa dia aja itu. Praktik di lapangan bagaimana, kalian yang nilai. Ya, dia itu seolah-olah begini, kayak baru kemarin aja dia jadi dokter. Pakai bahasa-bahasa yang tinggi. Itu ada di disertasi saya. Nggak ada itu ya. Jadi biasanya orang yang terlalu banyak retorika, biasanya itulah koruptor yang paling hebat. Ya kita nggak tahu, kita kan nggak tahu. Aku bilang kan kita nggak tahu, mana tahu nanti. Ya setelah Harun Masiku ditangkap ternyata ketahuan lagi busukannya si Hasto ini, berarti ternyata bukan cuma bagian kepalanya aja. Ikut ke badan-badannya sampai kaki tangannya juga busuk. Itu dia. Jadi Bapak Prabowo jujur aja gue bilang tidak mau diganggu dengan olah-ulah ya orang-orang seperti Hasto ini. Makanya manusia-manusia kayak gini ini perlu diamankan ini, ya kan? Makanya sebetulnya biar tahu kalian, kurasa ini menurutku ini nggak ada ampun lagi sama si Hasto ini ya.
Karena apa? Karena Bapak Prabowo melihat ya ketika si Hasto ini memang betul-betul bisa diamankan, ya bisa diproses, maka kasus-kasus lainnya ini bakalan terungkap. Makanya dia nggak mau intervensi, dan dia nggak akan mau mengintervensi KPK, dan dia akan berikan kebebasan kepada KPK untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku kepada Hasto. Jadi ya, kalau misalnya ya di luaran sana ada berita mengatakan bahwasanya PDIP melakukan lobby kepada Bapak Prabowo ya supaya Hasto diampuni, supaya Hasto dilepaskan, mungkin bisa saja iya, tapi kalau aku bilang tidak akan mungkin terjadi. Nggak akan mungkin terjadi, nggak segampang itu. Bapak Prabowo itu bukan pemimpin yang murahan, dan Bapak Prabowo itu bukan tipikal-tipikal kayak Bapak Jokowi yang bisa disetir-setir. Apalagi Ibu Mega mengaku-ngaku sekarang sahabat. Bu Mega, aku harap ya perjanjian batu tulis kemarin itu menjadi pelajaran samamu ya. Perjanjian batu tulis item yang ketujuh mengatakan bahwasanya Megawati dan juga PDIP siap untuk membantu atau untuk mengusung Bapak Prabowo menjadi presiden di tahun 2009. Itu loh, 2009, bukan 2014 ya, perjanjian itu 2009. Kalau 2009 itu Ibu Megawati mencalonkan diri ya, 2014 ternyata kau mencalonkan Bapak Joko Widodo. Ku bilang sama kau ya, dan ku bilang sama kalian, andai kata, ini ingat ya, andai kata Bapak Jokowi figurnya waktu itu belum nampak, dan Megawati kala itu dia itu betul-betul memang bekerja sama dengan Bapak Prabowo, kurasa Bapak Prabowo sudah menjadi presiden tahun 2014. Itu dia, iya kan? Cuman kan masalahnya Megawati melihat ya sosok Joko Widodo kuat, dan kalau misalnya sosok Joko Widodo kuat, ini aku akan bisa setir, aku bisa lebih besar lagi powerku terhadap bangsa ini, kan begitu. Karena apa? Presiden aku yang nunjuk, kan begitu. Ternyata ya memang betul seperti itu, kan begitu. Kita bisa melihat bagaimana ya cuman bahasanya aja dibilang tidak ada intervensi ketua umum terhadap Jokowi, tidak ada intervensi ketua umum terhadap kebijakan-kebijakan, siapa yang tahu. Sedangkan penetapan menteri aja pun juga Megawati katakan, masa PDIP cuma dikasih segini, maunya banyak dong. PDIP cuma dikasih menteri cuma segini, aku mau. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat, kita bisa nilai ya betapa rakusnya seorang Megawati. Ya rakus lah, kan begitu. Demi ambisinya dia korbankan persahabatan. Korbankan, makanya aku bilang, ngaku-ngaku orang ini sahabat. Enggak. Makanya Bapak Prabowo itu bukan orang bodoh, itu dia itu seorang prajurit, dia itu jenderal, dia itu bisa berpikir mana teman yang bisa diajak untuk bersuka duka dan mana teman yang harus dijauhi. Alangkah bodohnya kalau Bapak Prabowo mengorbankan persahabatan dengan Jokowi, cuman gara-gara Megawati. Kalau gue bilang itu bongak bin bongak itu, goblok bin goblok, tolol bin tolol. Maksudnya apa? Ya, itu berarti kebodohan ganda. Iya, gara-gara mendekat kepada Megawati, dia korbankan persahabatan dengan Bapak Jokowi. Orang gila pun tahu ya kepada siapa dia berbuat baik. Kalau misalnya ada orang ngasih dia makan, maka dia akan berbuat baik kepada orang yang dia ngasih dia makan. Itu orang yang kurang waras. Nah, ini seorang jenderal, dia pasti melihat bahwasanya saya bisa jadi presiden yang pertama karena endorse Bapak Jokowi, yang kedua karena Gibran efek. Ini yang apa? Yang apa namanya? Nggak nyampe ke otak orang ini satu-satu.
Ada pula lagi berita, ya kan, mengatakan bahwasanya mereka berusaha untuk menggeser Gibran. Kalah Pak. Aduh, segampang itu. Enggak lah ya. Enak aja mengganti-ganti. Udah gue bilang sama kalian, andai kata Ganjar berpasangan dengan Gibran, bisa jadi mereka yang menang. Andai kata ya Muhaimin Iskandar dia jadi capres kemarin, jadi cawapresnya itu Gibran, mungkin juga dia menang. Kalaupun misalnya Amin Rais jadi capres, wakilnya Gibran, nah itu kemungkinan menangnya nggak ada. Ya iyalah, orang pun juga pilih kan penuh kewarasan. Jadi kalau misalnya wakilnya anak presiden, calon presidennya Amin Rais mau begitu dengan gampang begitu aja milih? Enggak juga. Aduh, sadar Bu, sadar. Tapi kita lihat ya, sudah kita lihat kan semenjak Hasto ditetapkan jadi tersangka, mereka mulai membangun komunikasi. Mulailah si ibu bilang sama anak buahnya, nggak usah dulu serang-serang. Tunggu dulu, tunggu komando. Makanya biar tahu kalian, ya kan, begitu Hasto ditetapkan jadi tersangka, kemarin itu datanglah beberapa aktivis mendesak supaya Jokowi juga diusut KPK. Nah, ini sangat seru sekali teman-teman ya. Jadi masih panjang untuk videonya, mari kita tonton lagi. Dan Opung saat ini membahas tentang Bu Megawati dan juga Pak Hasto. Oke, lanjut lagi untuk videonya. Lanjut, let's go. Di dalamnya itu si Ray Rangkuti. Kalau kalian tanya sama aku, siapa itu Ray Rangkuti? Aku juga nggak tahu. Apa rupanya perannya terhadap bangsa ini? Aku juga nggak tahu. Tapi dia itu pernah mengatakan bahwasanya dia itu simpatisan PDIP. Sama kayak si Goni simpatisan PDIP. Itu dia. Makanya, ya kan, mereka itu melaporkan Jokowi, ya kan? Tahu nggak kalian, begitu didesak masalah bukti, apa dia bilang? Kita ada datanya kok, nggak perlu bukti. Data itu sudah pasti benar itu. Kita kalau ditanya bukti, nggak ada buktinya. Apa itu, masa nanya bukti? Yang kurang waras ya kawan ini. Yang namanya tindak kejahatan harus ada pembuktian. Data mana bisa dibikin jadi bukti? Kayak inilah, ya kan, bukannya bilang apa, kau jurusan apa kuliah kemarin? Jurusan olahraga atau tata boga? Mau melaporkan Joko Widodo dan juga keluarganya, tapi nggak pakai bukti, tapi pakai data. Enggak aja ya kan. Sekarang ini biar tahu kalian, baru-baru ini kalau nggak salah baru kemarin itu, apalagi yang demo ya, GMNI mendesak supaya Joko Widodo diperiksa KPK dan diadili. GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, salah satu organisasi mahasiswa yang terafiliasi dengan PDIP. Banyak orang-orang GMNI itu menjadi calegnya PDIP. Dan banyak juga orang GMNI itu berkiprah di PDIP. Ya, jadi mereka nggak pakai tangan sendiri lagi, mereka pakai tangan-tangan yang lain. Nggak pakai muncung sendiri lagi, keluar-keluar pakai muncung yang lain. Bikin malu, ya kan?
Coba dulu, bukannya bilang apa ya? Apa sih untungnya kalian serang terus Bapak Joko Widodo? Hah? Sekarang itu Bapak Joko Widodo sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalian itu kan selalu kukatakan, selalu orang ini melakukan tindakan-tindakan konyol kan, karena mereka itu berangkat dari sakit hati. Mereka ini kemarin itu biar tahu kalian masih punya mimpi-mimpi yang indah. Ganjar mimpi jadi presiden, Megawati bermimpi bahwasanya anggota masih jadi presiden, dan mereka sama-sama bermimpi masih bisa menikmati iya kan fasilitas dan segala kenyamanan kalau misalnya Ganjar jadi presiden. Jadi Sitorus sudah bermimpi dia menjadi menteri dalam negeri. Guntur Romli dia itu bermimpi jadi menteri agama. Ahmad Basara ya kan, dia itu mimpi menjadi menteri ekonomi. Udah mimpi orang ini semua satu-satu. Rosi Tompul, ya kan, dia itu sudah mimpi dia menjadi menteri pemuda dan olahraga. Itu dia. Makanya aku bilang ini orang-orang ambisi semua ini. Mereka sudah punya mimpi awal-awalnya. Ternyata mimpinya dihancurkan. Kita lihat nanti ya 2029 masih sanggup nggak mereka bermimpi? Ya itu dia. Makanya kalian ketika senang kalian nggak ingat kalian sama rakyat, begitu susah kalian teriak-teriak rakyat mana, rakyat mana. Untuk pemilihan ketua umum pun juga kalian libatkan rakyat kalian sendiri lah itu. Ya, wah, jadi keputusan mengatakan bahwasanya kami semuanya sudah mempercayakan bahwa Ibu Megawati tetap akan menjadi ketua umum tahun 2025 sampai 2030. Rakyat masih memberikan kepercayaan. Rakyat. Kecuali kalau misalnya kalian bikin pemilihan ketua umum melibatkan rakyat secara umum, contohnya, ya iyalah, ini kan enggak. Udahlah, persiapanlah kalian untuk kongres. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parpelak ya. Mudah-mudahan pemerintahnya Bapak Prabowo ini tidak diganggu lagi dengan dengan orang-orang yang seperti si Hasto ini ya. Karena apa? Sangat mengganggu, ribut gitu, merusak konsentrasi. Salam Parpelak, salam NKRI harga mati. Nah, oke teman-teman, itulah video tentang Ibu Megawati Soekarno Putri yang dimana dibahas oleh Opung Parpelak untuk sore hari ini, teman-teman. Tentunya sangat menarik dan banyak kocaknya, dan disitu pula Opung Parpelak menjelaskan satu persatu tentang PDIP. Oke, bagaimana untuk menanggapi ataupun menyikapi komentar dari Opung Parpelak? Apabila punya saran dan kritik, jangan lupa tulis di kolom komentar saya, teman-teman. Oke, lanjut. Jadi cukup itu dulu, dan terima kasih semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Nanti juga ada video lagi dari Panjang Official, tetap di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you. Bye bye.